WWE lagi main api nih sama Randy Orton. Kita sekarang lagi di tengah jalan menuju WrestleMania 42, tapi rasanya alur ceritanya kayak udah ditulis pakai spidol permanen yang nggak bisa dihapus. Kita seharusnya dapat nama-nama itu lagi yang main di main event. Kita seharusnya terima aja kalau peran para veteran sekarang cuma buat ngebantu naikin nama-nama baru. Tapi di Elimination Chamber nanti, di dalam struktur paling ngeri di industri ini, WWE punya kesempatan buat bikin sesuatu yang benar-benar gila. Mereka punya kesempatan buat ngingetin dunia kalau juara dunia 14 kali itu nggak bisa langsung dipinggirin gitu aja. Randy Orton nggak cuma sekedar lolos kualifikasi setelah ngalahin Solo Sikoa sama Aleister Black, dia itu lagi ngasih peringatan. Tapi peringatan doang nggak cukup kan kalau Randy Orton nggak keluar dari Elimination Chamber sebagai penantang nomor 1. WWE nggak cuma nyanyain seorang legenda, mereka lagi nyanyain cerita terbaik yang mereka punya saat ini. Di video hari ini kita bakal bahas kenapa kemenangan di Apex Predator di Elimination Chamber bukan cuma sekedar momen keren, tapi emang sebuah keharusan. Coba kita lihat faktanya. Apa yang terjadi di SmackDown kemarin itu udah jadi bukti nyata. Randy berhasil bertahan di triple threat yang mungkin bakal bikin pegulat lain tewas karirnya. Ngalahin Solo Sikoa dan Aleister Black di malam yang sama itu benar-benar gaya klasik dari Randy Orton. Sekarang dia bakal masuk ke Elimination Chamber untuk ke-10 kalinya buat dia. 10 loh. Gak ada orang lain dalam sejarah yang pernah masuk ke kandang itu lebih sering dari Randy. Dia paham betul rasa besinya, dia hafal sama kacanya, dan dia tahu seberapa besar taruhannya. Tapi dia bakal masuk ke kandang singa bareng 5 penantang lapar lainnya yang mikir kalau masa kejayaan Randy udah habis. Pertanyaannya bukan soal dia bisa bertahan apa enggak, tapi soal apakah WWE punya keberanian buat biarin dia menang. Ayo jujur-jujuran soal rekor Randy Orton belakangan ini. Agak berantakan sih. Di Fatal 4-Way waktu Saturday Night's Main Event, kalah. Di Royal Rumble, mau nyaris menang yang bikin nyesek. Buat orang dengan CV kayak Randy Orton, ini bukan cuma sekedar kalah biasa. Ini kayak ngerusak reputasinya. Kalau Randy kalah lagi di Elimination Chamber, dia nggak bakal lagi disebut Apex Predator, tapi cuma bakal jadi pemanis doang. Randy Orton di umur 45 tahun itu nggak nyari piala hiburan. Dia nyari gelar juara dunia yang ke-15. Menang di Elimination Chamber itu satu-satunya cara buat ngehilangin label penjaga gerbang yang nempel di dia. Kemenangan ini bakal ngerubah rentetan kekalahannya jadi sebuah pembuktian kalau dia masih tangguh banget. Kita butuh lihat kalau RKO masih jadi 3 huruf paling berbahaya di dunia pro wrestling. Dan kamu nggak bisa buktiin itu di perseteruan kelas menengah. Kamu buktiin itu dengan cara ngalahin 5 atlet kelas dunia lainnya pas posisi kamu lagi terpojok. Alasan kedua itu soal daya tarik pertandingan. WrestleMania 42 butuh nuansa big fight, dan Drew McIntyre lawan Randy Orton itu pas banget. Coba pikirin psikologinya. Kamu punya Drew McIntyre, bintang yang benar-benar ngerubah dirinya jadi sosok yang dingin, penuh perhitungan, dan ya jujur aja dia itu munafik tapi omongannya masuk akal. Terus kamu punya Randy Orton, bintang yang dulu sifatnya persis kayak Drew yang sekarang. Ini bukan cuma sekedar tanding, ini kayak ngaca ke diri sendiri. Kita emang udah pernah lihat mereka tanding, tapi belum pernah sama versi Drew yang sekarang. Sejarah mereka kuat, adu bacotnya pasti bakal pedes banget, dan cara mereka cerita di atas ring pasti bakal berkelas banget. Pas kamu taruh sabuk Undisputed WWE Championship di antara mereka berdua, kamu nggak cuma bikin pertandingan perebutan gelar. Kamu lagi bikin pertarungan buat nentuin siapa yang paling pantas ada di puncak. Randy menang di Elimination Chamber itu bukan cuma buat menuhin jadwal, itu bakal bikin semua mata tertuju lagi ke dia. Nah, sekarang ayo kita bahas hal yang semua orang udah tahu tapi malas diomongin. Si American Nightmare, Cody Rahim Rhodes. Cody itu jagoannya buat menang. Dia pilihan paling aman, dia orang yang udah nongol di main event WrestleMania selama 3 tahun berturut-turut. Dan oke, Cody emang luar biasa, tapi kita udah sampai di titik di mana penonton mulai bosan. Kalau kita masuk ke WrestleMania lagi dengan cerita Cody nyelesain bab yang berbeda, yang ketebak banget, produk WWE bakal kerasa ngebosenin dan jalan di tempat.
Fans yang nonton langsung Elimination Chamber besok dan fans yang nonton di rumah pengen momen yang bikin kaget. Mereka pengen kejutan. Kalau Randy Orton menang di Elimination Chamber, arah ceritanya bakal berubah total. Rasanya lebih seger, gak ketebak. Itu bakal maksa Drew McIntyre buat adaptasi sama ancaman yang beda. Ini bakal bikin perebutan gelar juara dunia gak kerasa kayak dengerin kaset rusak yang diulang-ulang terus. Sesuatu yang gampang ketebak itu musuh utamanya jalan menuju WrestleMania. Dan Randy Orton adalah obatnya. Cody Rhodes mungkin bisa lah tanding lawan Jacob Fatu di WrestleMania. Atau mungkin bikin Fatal 4-Way sekalian antara Drew, Orton, Cody sama Jacob kalau berani. Dari sisi bisnis, WWE itu hidup dari momen-momen legendaris kayak gini. Kita lihat gimana berartinya pas Sting dapat kesempatan terakhirnya. Kita lihat gimana hebohnya tiap kali John Cena balik. Randy Orton udah 45 tahun, dia sehat, fisiknya lagi bagus-bagusnya, dan karakter yang dia mainin sekarang lagi keren-kerennya. WWE punya waktu yang terbatas buat manfaatin main event Randy. Pakai momen Chamber buat dorong dia masuk ke perseteruan sama Drew bakal maksimalin nilai dia, mumpung dia masih bisa tanding di level setinggi ini. Resikonya sih orang mungkin bakal kangen lihat Cody Rhodes di posisi itu, tapi hasilnya kamu bakal nyiptain narasi legendaris si senior lawan si primadona yang bisa bikin stadion penuh. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Randy Orton pantas dapat tiketnya atau dia cuma bakal jadi batu loncatan buat generasi berikutnya? Kalau WWE pengen WrestleMania yang kerasa bersejarah, nggak ketebak dan emang pantas didapetin, pilihannya udah jelas. Sang Viper harus matok di Elimination Chamber. Dia butuh kesempatan gelar ke-15 itu, dan dia butuh itu sekarang juga. Tapi aku pengen dengar pendapat kalian. Apakah udah waktunya si Apex Predator balik lagi ke tahtanya, atau kalian tetap dukung Cody Rhodes buat 4 tahun berturut-turut jadi main event WrestleMania? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscriber si bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you.